Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Aprilia, NIM 22 2019 126. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang pertama yaitu pengertian UU KUP. UU KUP adalah singkatan dari Undang-Undang dan Ketentuan Umum Perpajakan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 16 Tahun 2009, UU KUP merupakan hukum formal perpajakan. UU ini mengatur bagaimana hukum material perpajakan dijalankan dalam masyarakat. UU KUP atau Undang-Undang dan Ketentuan Umum Perpajakan terdiri dari 11 bab dan 50 pasal. 11 bab UU KUP tersebut adalah sebagai berikut. Pada bab pertama, menjelaskan tentang ketentuan umum. Ketentuan umum ini diletakkan dalam bab ke-1 atau dalam pasal 1. Ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal. Dan ketentuan umum ini berisi tentang batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang digunakan dalam keputusan, dan hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya. Bab kedua menjelaskan tentang NPWP, pengukuhan pengusaha kena pajak, surat pemberitahuan, dan tata cara pembayaran pajak. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. Surat pemberitahuan atau SPT adalah surat wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak oleh objek pajak, bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tata cara pembayaran pajak penghasilan adalah sebagai berikut, yaitu melalui 1. Online banking. Yang kedua, menyetor lewat teller bank atau kantor pos. Yang ketiga, cara pembayaran pajak penghasilan dengan cara online pajak. Bab ketiga menjelaskan tentang penetapan dan ketetapan pajak. Yang pertama yaitu penetapan pajak, yaitu setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Selanjutnya yaitu ketetapan pajak, yaitu apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak benar. Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang. Bab keempat menjelaskan tentang penagihan pajak. Penagihan pajak adalah proses tindakan yang dilaksanakan terhadap penanggungan pajak agar membayar utang pajak serta biaya penagihan pajak. Pada bab kelima menjelaskan tentang keberatan dan banding. Keberatan adalah upaya yang dapat ditempuh wajib pajak yang dikenakan kepadanya atau atas gugatan pihak ketiga. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding. Bab keenam yaitu menjelaskan tentang pembukuan dan pemeriksaan. Pembukuan merupakan proses pencatatan yang dilakukan secara teratur yang digunakan untuk mengumpulkan suatu data atau informasi keuangan seperti harta, kewajiban, dan modal. Pemeriksaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencari, mengumpulkan, serta mengelola data atau keterangan lain. Pada bab ke-7
menjelaskan tentang ketentuan khusus. Bab ke-8 menjelaskan ketentuan pidana. Tindak pidana perpajakan adalah informasi yang tidak benar mengenai laporan yang terkait dengan pemungutan pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan. Pada bab ke-9 menjelaskan tentang penyidikan. Penyidikan menurut pasal 1 nomor 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan dengan mencari serta mengumpulkan bukti yang mana menunjukkan unsur tindak pidana. Pada bab ke-10 menjelaskan tentang ketentuan peralihan. Ketentuan peralihan merupakan salah satu ketentuan perundang-undangan yang rumusannya dapat didefinisikan ketika diperlukan. Pada bab ke-11 menjelaskan tentang ketentuan penutup. Ketentuan penutup merupakan bagian terakhir yang terdapat pada batang tubuh sebuah peraturan perundang-undangan, memiliki ketentuan pidana atau ketentuan peralihan. Fungsi dan peranan pajak. Ada 4 fungsi pajak yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu fungsi anggaran atau fungsi budgeter. Yang kedua adalah fungsi mengatur atau fungsi regulasi. Yang ketiga adalah fungsi pemerataan atau pajak distribusi. Yang keempat adalah fungsi stabilisasi. Adapun peranan pajak, yaitu peran pajak sangat penting dalam pembangunan dan perekonomian Indonesia. Biaya-biaya belanja negara saat ini masih sangat bergantung dari penerimaan negara yang berasal dari pajak. Perlawanan pajak atau tax avoidance. Penghindaran atau perlawanan terhadap pajak adalah kendala yang terjadi dalam pemungutan pajak yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Perlawanan pajak ini dapat berupa perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Mungkin ini saja presentasi dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.